Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 26 Juni 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 25 Juni 2023 kemarin, edisi kemarin ya. Baik, tidak banyak yang masuk di kolom komentar. Kita akan bahas apa yang ada saja di kolom komentar. Kita tidak akan bahas yang lain-lain. Jadi, apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk ini, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya sesuai dengan kebutuhan Anda juga ya. Silahkan jangan pelit-pelit, isi di kolom komentar saham apa dan jelaskan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Kita langsung mulai saja dari IHSG. Hari ini IHSG relatif rebound 0,3%-an ya, relatif masih di dalam skenario kita ya, yang mana ya belum merubah apapun. Rebound ini ya minor-minor aja, di mana sebuah penurunan atau tren turun atau sebuah wave turun pun di situ terdapat sebuah candle hijau ya, yang jelas yang kita tahu adalah arahnya kemana gitu ya. Jadi belum perlu kita update karena belum ada perubahan sedikit pun. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Pak Yef, saya kemarin beli PTBA di 3.900-an. Waduh. Buat ambil dividen nih ya. Tergiur. Hari ini anjlok. Gimana ya? Kemana arahnya? Jelas seperti yang sudah kami bahas sebelum dulu RUPS ya. Ya, kita sudah peringatkan ini akan sama. Akan mirip dengan skemanya saham Indo Tambang, United Tractor, ya Adaro ya, sama ya. Kalau Anda ngeyel, Anda mau dividennya, tapi Anda harus siap seperti ini ya. Kalau nggak siap nggak apa-apa, tapi kalau nggak siap itu loh ya, kasihan, artinya Anda tidak paham ya, seperti itu. Akan keberapa kemarin kita sudah bahas juga ya, ini bisa turun bahkan ke bawah 3.000 ya. Sekarang ini sudah di 3.150 ya, terdekat 3.020, dan mungkin saja dia akan ke bawah sini, yaitu terdekat dulu di 3.000. Kalau 3.000 ditembus ya wassalam ya, ke 2.600. Jadi untuk kans untuk balik ke 3.900 atau 4.000 itu kecil kemungkinan dalam jangka pendek ataupun jangka menengah ya. Itu harus dicatat baik-baik, dicamkan baik-baik. Kalau Anda mau dividen nggak masalah, kalau memang Anda siap dengan dividen, itu yang Anda akan terima. Artinya ya kalau beli 3.000, katakanlah 3.900 ya, itu 3.900-an di sini ya. Kemarin kan naik ke 4.000-an, ini 3.900 di sini ya. Dia siap turun sampai dengan 3.000 itu, atau sekitar 22%. Dan menurut saya bisa lebih dari situ, dan bisa turun sampai dengan 2.600 itu 32% ya. Itu jadi ya itu harus mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang Anda ambil, apa yang Anda putuskan, keputusan Anda pasti akan ada konsekuensinya. Dan ketika Anda mengambil dividen ya, seperti inilah hasilnya ya. Ini sudah kita jelaskan berkali-kali ya di F-Talk ini ya, dan kita sudah berikan case-case yang sudah kita pernah bahas sebelum-sebelumnya, baik itu Adaro, baik itu Indo Tambang ya, United Tractor ya, gitu. Jadi seharusnya kalau Anda penonton setia kami sudah paham dengan itu, apalagi member-member kami seperti ini ya. Contohnya ini tanggal 16 Juni waktu itu, ini beliau mau beli saham PTBA dengan menginformasikan kepada kami payout ratio-nya itu 100% sebesar 1.091 per lembar. Apa kita bisa masuk lagi ke PTBA? Ini karena beliau sudah beli sebelumnya, yang kita rekomendasikan beli PTBA di bawah 3.200-an. Belinya sudah jadi beliau mau buyback ya. Beliau mau buyback di tanggal 16 itu. Ya, karena ini konsultasi jam 10 malam. Ingat ya, kita yang menjawab adalah manusia biasa, bukan robot. Jadi kita jawab jam 7 pagi ketika advisor kami masuk kantor atau sudah mulai bekerja. Jadi Anda boleh konsultasi di jam berapapun, boleh jam 1 kayak, mau jam 12 kayak, mau jam 3 pagi, boleh, silahkan. Tetapi yang akan dijawab ya pastinya jam 7 pagi ya, yang akan dijawab jam 7 pagi paling cepat ya.
Seperti itu, tergantung antriannya. Siapa tahu antrian sebelum-sebelumnya ada yang jam 8 atau jam 9 seperti itu. Ya, ini jawaban kami, tidak rekomen untuk masuk saat dividen karena kemungkinan besar ini ya, sahamnya jatuh lebih besar dari dividennya. Ya. Ini konsultasi lagi nih, beliau konsultasi lagi. Saya masih pegang PTBA 15 PV sesuai saran kemarin, sisanya modal 3350. Jadi beliau ini sudah dapat advice sebelumnya, beli sebelum dividen itu di harga 3.200-an konsultasinya ya. Di sell sekarang atau hold. Nah, sarannya adalah sell on strength maksimal sampai dengan come dividennya. Ini konsultasi yang ini ya. Kemudian tanggal 22 beliau konsultasi lagi ya. Konsultasi lagi ya. Ini kan harusnya jualan ya, seperti yang harusnya. Nah, ini kita sarankan ya, saat ini belum, ini tidak saran ya, tapi beliau kan bertanya TP dan SL, jadi sangat format banget ya. Jadi konsultasi kalau bisa jangan begini. Kalau bisa, Pak, saya mau buyback nih saham PTBA sekarang harganya segini, kira-kira aman atau tidak, atau bagus atau tidak, layak atau tidak, seperti itu. Jangan Yev tanya TPSL saham A, nah itu kan belum tentu ya bisa dibeli, siapa tahu ketinggian seperti PTBA. Ini nih orangnya sama. Nah, kita sudah jelaskan baik-baik, PTBA kan sudah naik ya, karena beliau sudah kita rekomendasikan beli di 3.200-an ya. Jadi sudah naik di 3.800 bahkan ke 4.000 ya. Anda mau beli untuk diguyur atau gimana gitu kan. Nah, ini kita sudah kasih gambaran, advisor kami memberikan gambaran, ini akan jatuh. Ya, ini akan jatuh. Ini tanggal 22 Juni ya. Ini orang sama ya. Ini kemudian konsultasi yang berikutnya. Nah, ini selamat pagi tanggal 16 ya. Ini bla 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 bla, ngasih dividen segini ya. Minta pandangan soal PTBA, apakah boleh ikutan entry, soalnya lagi rame nih beritanya. Nah, ini beli berdasarkan berita. Ini jelas sudah terlambat ya. Kalau boleh, kapan saatnya tepat untuk entry dan kapan exitnya? PTBA tidak rekomen, Pak, untuk trading saat ini karena kemungkinan besar turun sebesar dividennya, sesuai penjelasan Pak Yev di Yevtalk kemarin. Karena ini yang jawab bukan saya, yang jawab adalah advisor. Ya, sudah kami jelaskan. Tapi ya karena belum nonton mungkin ya. Jadi yang member kami pun juga banyak yang tidak menonton. Tidak masalah. Asalkan satu pesan saya buat Anda member, sebelum beli konsultasi dulu, jangan sampai seperti ini. Sudah beli, gejeblos turun, baru konsultasi. Nah, repot. Anda sudah join sebelumnya, tidak konsultasi dulu. Ya, gitu mubazir dong. Ya, nah nggak tahu ini member atau bukan, saya nggak tahu. Tapi kalau member, sebaiknya konsultasi dulu sebelum menyesal. Memang penyesalan memang datangnya terakhir ya. Kalau di awal ada pendaftaran ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Sama, ini juga. Nah, ini bertanya, beliau juga punya. Kebetulan ini konsultasinya bareng dengan Pak A ini ya. Pak Selamat ini ya. Nah, kita sarankan untuk sell di harga area saat sampai dengan 4.000-an. Jadi ini benar-benar best price. Ya, benar-benar best price-nya. Di mana tanggal 16 itu PTBA naik ke 4.060 ya peak-nya. Bayangkan ya, inilah keuntungan Anda menjadi member Yev. Anda bisa diberikan informasi terbaik yang akan ada ya ke depannya, seperti itu. Dan hari ini PTBA jatuh di 3.150 dan itu belum apa-apa. Oke. Nah, jadi ya untuk kembali lagi ke 3.900 ya kemungkinan kecil. Saya tidak bilang pasti tidak bisa naik lagi, tetapi kemungkinan kecil. Ya namanya kita prediksi ya. Sekali lagi, saya bukan yang menggerakkan PTBA ataupun saya yang memanipulasi harga PTBA saat dividen dan sebagainya. Kita hanya memberikan saran berdasarkan apa yang kami punya, kemampuan kami memprediksi dan sebagainya. Jadi ya itu bisa menjadi pertimbangan Anda ya. Gitu. Jadi kemanakah arahnya tadi saya sudah sebutkan 3020, 2630. Oke, cukup ya. Saya nggak mau panjang-panjang lebar, dikiranya nanti kita cuma tebar fear. Padahal kita nggak ada kepentingan apapun di PTBA, tapi kita coba berusaha untuk memberitahukan kepada penonton-penonton kami. Supaya apa? Supaya yang sudah kejeblos di TMG, di United Tractor atau Adaro di pucuk-pucuk waktu dia dividen, itu tidak terjadi lagi atau terulang lagi, khususnya untuk penonton kami, terutama member-member kami yang sudah mendukung kami dengan bergabung ke layanan kami. Baik itu di PTR, PIR, dan PIRS tentunya. Ya, gitu. Jadi saya harapkan apa yang kami sampaikan ini, meskipun ini sifatnya adalah opini atau prediksi, Anda bisa pertimbangkan itu, melihat track record kami ke belakang. Ya.
Lanjut ya, Pak Yap tolong bahas INKP untuk jangka menengah di harga sekarang apakah sudah termasuk mahal, dan untuk jangka menengah kira-kira target kenaikan sampai di berapa? Terima kasih Pak Yap. Sama-sama kita coba lihat. Ini konsultasi juga ada ya terkait Indah Kiat ya, INKP. Nah, ini terakhir ada konsultasi di tanggal 21 kemarin. Nih ya. Seperti ini konsultasinya ya. Nih. Pagi Pak, tolong terawang INKP TK menarik nggak buat di entry Pak? Kalau menarik idealnya di berapa? Nah, ini sudah kita, ini kurang lengkap ya. Kita kasih lengkap screenshotnya. Tanggal 21 Juni ya. Nah, ini INKP baru saja breakout, bisa beli di harga saat ini sampai dengan 7850, stop loss 75. Ingat ya, stop loss itu selalu di awal. Kenapa begitu? Karena risk itu harus dipertimbangkan paling awal sebelum kita melihat potensi upside-nya. Jangan sampai risk-nya sudah besar tapi kita terabas gara-gara kita lihat potensi naiknya besar. Karena risk itu adalah yang paling penting. Kita harus tahu ya. TP 88 sampai dengan 90. Berarti bisa ke 9000. Sekarang INKP ini sudah menjadi SOP ya di kami. Ya, sekarang ini sudah di 85 dan 85, berarti sekarang ini sudah relatif terlambat karena target kita di 9000. Ini risk rewardnya tentu saja sudah sangat besar ya. Kita coba bersihkan dulu. Yang mana ke 9000 itu sekitar masih 8%. Namun ini ya. Nah, risknya itu juga sudah 7%. Nah, potensi upside sisa 6, risknya sudah 7. Ya, hitung-hitungan bisnisnya di situ. Yang kita lihat pertama yang mana? Risknya dulu. Kalau risknya lebih dari 5%, sesuai dengan aturan yang ada di private trading room, itu saja sudah tidak masuk. Nah, bagaimana kalau kita sudah melihat saham ini bagus, bisa naik, namun kita sedikit terlambat melihat dia saham ini. Nah, sudah naik duluan dan risknya sudah besar melebihi level yang kita bisa terima. Caranya adalah menunggu dia koreksi sampai dengan risknya paling maksimal adalah 5%. Nah, bisa enggak? Ya nggak tahu. Kalau nggak bisa ya udah lupakan. Kalau bisa ya kita bisa ambil dengan aman dan nyaman. Aman dalam artian apa? Bukan karena nggak cut loss, bukan, tapi lossnya itu sesuai dengan aturan, gitu ya. Itu yang selalu kita ajarkan di private trading room. Jadi kalau Anda mau 5%, Anda harus perlu menunggu saham ini ada koreksi sedikit di 8350 sampai dengan 8225. Secara teknikal masuk akal dia bisa koreksi di situ dalam proses naik ke 9000. Dan tentunya kalau Anda ambil di situ upside-nya juga meningkat lebih besar ya. Tentu saja upside dan downside-nya lebih besar upside-nya. Seperti itu ya. Jadi kita menempatkan trading itu sebagai bisnis dan bisnis itu ada perhitungan risikonya. Risikonya kalau bisa Anda toleransi ya bagus berarti ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita melihat wah ini mau naik banyak nih tapi risknya nggak dilihat gitu. Padahal risk itu ada nyata ya gitu. Dan sebagus apapun Anda ya pasti tidak akan mungkin Anda tidak salah atau tidak cut loss. Pasti akan Anda menemui salah trading. Tolong dibahas INTP dan PTPP satu aja ya. Jadi untuk biar adil ya, satu saham. Untuk trading INTP saat ini menurut saya masih belum menarik dikarenakan apa? Karena dia masih downtrend juga dan dia baru mematahkan tren pullback-nya ini, artinya pullback-nya ini sudah berjalan dan potensi saat ini adalah turun di sini terdapat sebuah gap di 92750. Jadi kemungkinan terbesarnya adalah dia melanjutkan penurunan meskipun dia ada naik-naik sedikit minor candle hijau, tetapi kemungkinan besar tidak menarik secara persentase karena lagi-lagi ya berapa sih yang Anda mau gitu. Kalau cuma Anda mau cari 1%, 2% mungkin bisa, tapi kalau Anda mau cari TP1 minimal 5% ini nggak masuk. Gitu ya. Oke, Pak Yap boleh dibahas TPMA untuk invest. Apakah harga sekarang bagus untuk masuk? Oke, kita lihat TPMA secara fundamental. Pernah kita bahas juga TPMA ini. Ya, fundamentalnya bagus, growth-nya bagus, dividennya bagus. Ya, growth-nya bagus, dividen bagus itu jarang ya. Ini pertumbuhannya kita akan lihat
di kertas, di atas kertas sangat bagus untuk 3 bulan pertama tahun ini. Itu revenue 47, kemudian bottom line 171%, operasionalnya 125% growth-nya. Oke. Yang mana di sini profitabilitasnya ya di atas rata-rata ya, 20-an persen ya. Nah, ini jadi ya secara fundamental mudah untuk bilang ini ya pasti layak gitu ya. Nah, secara teknikal menurut saya ini juga relatif ya, risknya masih sangat rendah kalau kita mengacu pada trend line, di mana trend line-nya itu akan patah jika dia turun ke 390, di mana di situ risknya itu kurang dari 20% lah, 7% aja. Jadi untuk invest loss 7 sampai dengan 10% itu masih bisa ditoleransi ya, karena jangka panjang lagi-lagi ya. Seperti itu. Sudah saya bahas semua karena ya itu yang ada di kolom komentar. Kita nggak akan bahas yang lain-lain selain yang diidekan di kolom komentar oleh penonton-penonton kami. Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk ya, silahkan isi di kolom komentar. Dan apabila Anda ingin berkonsultasi seperti konsultasi ini ya, jadi jangan sampai kalau Anda join Anda tidak konsultasi, karena ini adalah fasilitas utama penting. Ini ya rekomendasi bagus itu oke, tapi kalau Anda nggak konsultasi, terutama saham-saham yang Anda bawa sebelum Anda join, ya kemungkinan besar portfolio Anda tidak akan perform seperti yang kami dapatkan di private trading room. Jadi yang pertama-tama adalah konsultasi ini harus diintenskan, terutama yang portofolionya masih banyak dalam tanda kutip PR ya. PR seperti tadi yang kutip PTBA dan sebagainya, yang kesalahan-kesalahan konyol seperti itu yang mungkin sudah pernah kita bahas. Ya menurut saya itu segera harus dilakukan untuk mengatasi ya kebablasan atau ya udah terlanjur berat untuk diperbaiki ya. Misalkan sahamnya udah turun terlalu banyak untuk di cut loss, kemudian mungkin sahamnya nyangkut di 50, kemudian sahamnya suspend atau delisting, itu ya udah nggak bisa ditolong kalau sudah seperti itu. Tapi kalau masih diperdagangkan dan masih oke-oke aja, sebaiknya segera dikonsultasikan, karena itu adalah fasilitas utama. Anda berkonsultasi dengan orang-orang yang kompeten ya, orang-orang yang bisa membantu Anda mengatur entah itu trading atau investasi, seperti apa langkah-langkah yang harus Anda ambil ketika Anda menghadapi sesuatu hal di dalam trading dan investasi tentunya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat diterima dengan baik. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini adalah prediksi, analisa, dan opini pribadi. Jadi pasti bisa benar, pasti bisa salah. Jadi semua Bapak Ibu harus tertimbangkan lagi, olah lagi, analisis lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan patuhi itu dengan benar-benar atau dengan konsisten. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.